Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kematian seorang siswi calon pramugari di Medan jadi misteri. Ditemukan bekas penganiayaan. Akibat curah hujan tinggi dan angin kencang membuat ambruk atap kanopi Suzuya Merdeka Mall di Kota Pematang Siantar ambruk. Kejaksaan Negeri Labuan Batu menjemput paksa mantan Sekda Labuan Batu di salah satu warung. Kematian seorang siswi calon pramugari di Medan jadi misteri. Keluarga mengaku pada jasad siswi sekolah penerbangan yang meninggal dunia 1 Oktober lalu itu ditemukan bekas penganiayaan. Polisi pun mengabulkan permintaan ekshumasi terhadap jenazah korban. Bukti video diperlihatkan keluarga almarhum Ade Nurul Fadilah, siswi sekolah penerbangan jurusan pramugari yang meninggal dunia saat pendidikan di Kota Medan 1 Oktober lalu. Pihak keluarga menemukan kejanggalan penyebab kematian yang tidak wajar. Di tubuh gadis 19 tahun itu terdapat sejumlah luka yang diduga akibat penganiayaan. Keluarga pun meminta ekshumasi terhadap jenazah korban. Ada kekerasan atas dari korban, dari keluarga klien kita gitu, karena kita duga kematian itu tidak wajar gitu. Makanya kita coba ajukan untuk memastikannya, nanti kan akan ada otopsi kan? Karena sejak kematian tidak pernah ada otopsi dan segala macamnya, jadi kita nggak tahu nih. Sementara kita lihat tanda-tandanya, kita menduga ada kekerasan karena di sini ada lebam mayat, di sini ada kukunya biru semua. Menanggapi laporan keluarga korban, polisi menyatakan akan memanggil pihak sekolah. Polisi juga mengabulkan permintaan ekshumasi terhadap jenazah korban. Tentu untuk kepentingan penyidikan atas permintaan keluarga korban, apalagi seperti itu, kenapa tidak kita untuk melakukan langkah ekshumasi sebagai pembuktian dalam langkah proses penyidikan. Sementara pihak sekolah mengaku akan kooperatif. Mereka juga menjelaskan kronologi kejadian. Di situ kan pada malam hari tidak ada aktivitas. Jadi satu tinggal di asrama itu, yang mereka bisa bercerita lah tebak-tebakan. Jadi tiba-tiba almarhum ini kepalanya sakit. Dan dari keterangan dari teman-temannya juga, almarhum ini sering mengeluhkan sakit kepala dan juga mengkonsumsi obat sakit kepala. Ade Nurul Fadilah baru 2 bulan menjalani pendidikan calon pramugari. Sebelum meninggal dunia, korban ditemukan tidak sadarkan diri di ruangan asrama. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Akibat curah hujan tinggi dan angin kencang membuat ambruk atap kanopi Suzuya Merdeka Mall di Kota Pematang Siantar. Atap kanopi menimpa 2 unit mobil di halaman parkiran gedung. Atap kanopi gedung Suzuya Merdeka Mall ambruk akibat hujan dan angin kencang pada Selasa sore. Pusat perbelanjaan di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar ini baru saja 2 bulan dibuka. Tampak sejumlah pekerja bangunan gedung membersihkan sisa atap yang ambruk. 2 unit kendaraan pickup dan truk tertimpa atap kanopi. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun pengunjung yang sedang melintas saat kejadian. Pihak pengelola gedung yang awak media temui menolak memberikan informasi lengkap terkait kanopi yang ambruk. Sebagai apa, Bang? Kalau melihat sebagai apa? Oke, ya. Sudah. Sebelumnya lahan tersebut merupakan gedung olahraga milik Pemkot Pematang Siantar. Gedung ini kini telah diberikan ke pihak swasta untuk dikelola. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar.
Seekor ular piton berukuran besar dan panjang yang diduga usai memakan babi hutan ditangkap warga di sekitar Sungai Selingsing, Kabupaten Asahan. Ular dijauhkan dari permukiman agar tidak membahayakan warga sekitar. Ini guys, ada ular sawah guys. Warga menemukan ular piton yang bergerak usai memakan hewan yang diduga babi hutan. Ular pertama kali ditemukan warga saat bekerja memanen buah sawit di sekitar Sungai Selingsing, Desa C2 Hulu, Kabupaten Asahan. Ular yang memiliki corak kecoklatan tersebut memiliki ukuran panjang hampir 11 meter. Agar tidak membahayakan warga, ular piton kemudian dievakuasi dalam kondisi hidup dengan menggunakan perahu dan becak motor. 11 meter, karena masyarakat saya pun tidak menduga bahwa akan mereka bertemu dengan ular tersebut karena mereka mau bekerja menumbang pohon sagu. Jadi setelah itu mereka melihat bahwa dalam hal itu ular itu panjang tapi perutnya besar, memakan seekor hewan lah. Makan pada hal itu, ya. Makan hewan apa? Makan hewan, kalau dugaan kami itu hewan babi. Dari penemuan tersebut, warga diminta lebih berhati-hati ketika berada di lahan kebun kelapa sawit untuk memanen hasil buah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Asahan. Pastikan Anda memberikan pengamanan di setiap sudut depan rumah, antisipasi terjadinya pencurian. Aksi pencurian terjadi di rumah warga Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Maling naik pagar dan lompat ke balkon. Simak selengkapnya di video ini. Seorang maling tanpa lincah dari pagar rumah naik ke balkon atas rumah, mengendap dan mencari jendela yang bisa dimasuki. Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Masjid, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku mengambil 2 telepon genggam dan uang tunai senilai 6 juta rupiah. Korban pun baru menyadari rumahnya sudah dimasuki maling pada pagi harinya. Kebetulan jendela itu saya diterobos karena belum ada kerja, karena rumahnya masih baru selesai. Jadi habis itu masuk ke kamar bawah, lantai 1, baru dia masuk, keluar lagi dari jendela, masuk ke lantai 2, naik lagi dari pagar, terus ke atas, baru masuk ke kamar utama yang di atas. Biasanya kita tidur di situ, cuman karena anak kita 2 sakit, jadi kita tidurnya di bawah. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan ke Polsek Patumbak. Korban berharap pelaku yang diduga merupakan warga sekitar agar segera ditangkap karena sudah meresahkan masyarakat dan membuat kerugian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.